Oke, kembali lagi di RX1 Elektronik. Video kali ini saya akan membahas tentang suatu komponen, yaitu relay. Baik itu cara kerjanya, konfigurasinya, maupun wiringnya pada suatu controller. Let's get started. Yang sudah kita ketahui, cara mengaktifkan suatu beban atau menghidupkan suatu beban. Di sini saya mencontohkan pompa 12 volt. Bagaimana cara mengaktifkan beban tersebut? Kita pasti hubungkan beban tersebut ke power supply dengan spesifikasi yang sesuai. Karena ini pompa 12 volt, maka kita gunakan power supply 12 volt juga. Lalu kita menggunakan lampu 220 volt AC. Kita gunakan sumber 220 volt AC juga. Kita hubungkan bagian plus dan minusnya. Lalu bagaimana jika kita ingin menghidupkan dan mematikan beban tersebut? Contohnya pompa 12 volt. Kita ingin menghidupkan dan matikan yang dikontrol oleh Arduino. Nah, di sini jalur yang hitam itu saya hubungkan ke ground, dan jalur yang merah saya hubungkan ke pin digital Arduino-nya. Di sini saya menggunakan pin 7, di mana saya akan program Arduino tersebut sehingga si pompa akan mati dan menyala sesuai logika yang keluar pada pin 7. Apakah itu bisa digunakan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa seperti itu? Karena keluaran dari Arduino itu adalah maksimal 5 volt, ataupun controller lain itu memiliki logic atau keluaran pada pin digitalnya berbeda-beda. Nah, pada Arduino itu 5 volt dan keluaran arusnya pun sedikit. Itu tidak akan bisa menghidupkan beban seperti pompa 12 volt. Akan tetapi masih bisa menghidupkan suatu LED ataupun beban lain yang masih sesuai spesifikasinya. Lalu bagaimana caranya kita ingin menghidupkan dan mematikan pompa 12 volt tersebut? Yaitu dengan cara pompa 12 volt tetap terhubung ke power supply 12 volt, akan tetapi kita putuskan sambungan bagian plusnya atau jalur yang warna merah. Nah, sehingga terdapat titik A dan titik B. Di mana titik A dan titik B ini kita hubungkan ke suatu komponen, yaitu relay. Di mana relay tersebut akan menghubungkan dan memutuskan sambungan titik A dan titik B. Lalu bagaimana cara memerintahkan relay tersebut? Yaitu dengan cara kita hubungkan relay tersebut ke suatu controller. Bisa Arduino, ESP, ataupun controller lainnya yang masih terdapat GPIO atau pin digital. Ini adalah contoh wiringnya. Saya gunakan ESP32 sebagai contoh, di mana relay yang saya gunakan adalah relay 2 channel. Bisa dilihat sini. Ini adalah kontaktor pertama, ini kontaktor kedua. Saya sebut in 1, ini in 2. Di mana kontaktor pertama itu terhubung atau dikonfigurasi oleh in 1. Untuk kontaktor yang kedua dikonfigurasi oleh in 2. Sehingga jika beban kita hubungkan ke kontaktor pertama, maka controller kita hubungkan ke in 1. Di sini in 1 saya hubungkan ke GPIO 32. VCC saya hubungkan ke Vin atau 5 volt. Ground saya hubungkan ke ground. Teman-teman juga bisa gunakan relay yang lain. Misalkan menggunakan relay 4 channel atau memiliki 4 kontaktor. Jika kita ingin konfigurasi kontaktor kedua, maka kita harus hubungkan controller ke in 2. Seperti itu. Juga terdapat relay dengan channel yang lebih banyak, misalkan 8 channel, 16 channel, ataupun yang lebih dikit seperti 1 channel. Lalu bagaimana cara kerja atau algoritma dari relay tersebut? Ini adalah contohnya. Relay yang saya gunakan adalah relay 2 channel
Saya gunakan di konduktor pertama. Saya hubungkan beban, yaitu pompa, ke konduktor pertama atau in 1, maka saya konfigurasi juga di in 1. Selanjutnya, saya juga gunakan relay ini adalah jenis active low. Maksudnya active low adalah relay tersebut akan aktif atau menyala atau on saat kita beri logika low. Jadi aktif saat low. Nah, ini kita bisa lihat. Kita beri high. Yang terjadi adalah relay akan mati dengan indikasi LED off. Karena beban terhubung ke NO dan COM, maka pompa pun akan mati. Kenapa seperti itu? Karena saat relay mati atau relay off, titik COM terhubung ke NC. Bisa lihat sini. Sehingga titik B dan titik A tidak bertemu atau terhubung, yang menyebabkan pompa tidak mendapatkan tegangan dari power supply, atau bisa kita bilang pompa mati. Akan tetapi, jika kita beri logika low pada in 1, maka relay akan on dengan indikasi LED akan menyala dan COM akan terhubung ke NO, yang menyebabkan titik B terhubung ke titik A, sehingga pompa mendapatkan supply dari power supply, atau kita bisa bilang pompa on. Yang perlu diketahui juga ada pengaruh on-off-nya beban. Yang pertama adalah jenis relaynya. Kita sudah membahas tentang relay active low, dan juga terdapat jenis relay active high. Kemudian kedua adalah hubungan titik A dan B terhadap relay. Apakah terhubung ke NO dan COM, atau terhubung ke NC dan COM. Kita bisa lihat di sini, relay yang kita gunakan di sini adalah active high. Jika kita beri high, LED akan menyala, itu menandakan relay on, dan COM terhubung ke NO. Karena titik B dan titik A terhubung ke COM dan NO, maka hubungan B dan A tersambung, yang menyebabkan pompa menyala. Tetapi, jika kita masukkan logika low dari controller ke relay, dengan jenis relay active high, yang terjadi adalah relay mati, dan indikasi LED juga akan mati. Kemudian, titik B dan titik A juga tidak bertemu, atau tidak terhubung, karena kondisi relay mati, COM terhubung ke NC, sehingga titik B, titik A tidak terhubung. Atau kita bisa bilang pompa off. Kesimpulan tentang jenis relay. Ada hal yang perlu diketahui juga, yaitu tentang relay on, di mana NO atau titik NO itu terhubung dengan COM. Tetapi jika relay off, NC terhubung dengan COM. Itu catatan yang perlu diketahui dulu. Kemudian untuk jenis relay active low, jika input diberi low maka relay on, akan tetapi jika diberi high maka relay off. Jika active high atau relay jenis active high, jika kita beri low maka relay off, jika beri high maka relay on. Intinya adalah active low, kita beri low maka aktif. Tetapi jenis relay active high, kita beri high, maka relay aktif. Kemudian selanjutnya setelah jenis relay, yaitu pengaruh on-off-nya beban, yaitu terhadap titik A dan titik B. Ini terhubung ke NO, ke COM,
atau ke NC. Nah, ini saya contohkan pada relay active low. Jika kita beri low, maka relay aktif dengan indikasi LED on, maka COM terhubung ke NO. Sehingga titik B terhubung ke titik A. Dan pompa on. Akan tetapi, jika titik B dan titik A ini tidak terhubung dengan NO dan COM, apa yang terjadi? Ya, pompa akan mati. Karena titik B tidak terhubung ke titik A. Itulah 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menyalakan beban dengan suatu relay. Yang pertama adalah titik A dan titik B ini terhubung dengan COM NO atau COM NC. Kedua, jenis relaynya. Ketiga, logika yang diberi oleh controller ke relay. Kemudian juga ada informasi tambahan. Yang pertama, gunakan relay yang telah terdapat optocoupler. Karena pada Node MCU ataupun ESP32 itu belum bisa untuk mengaktifkan relay tanpa optocoupler. Relay satu channel itu biasanya belum terdapat optocoupler. Untuk optocoupler sendiri yang saya tandai bagian kuning. Dan itu terdapat biasanya pada relay 2 channel atau relay 2 channel ke atas. Selanjutnya, hubungkan default GD VCC dengan VCC. Maksudnya, agar sumber autocoupler itu berasal dari VCC. Kita bisa lihat dari rangkaian ini. Nah, pada relay, itu terdapat jumper, dan itu defaultnya adalah GD VCC terhubung ke VCC. Kita bisa lihat skematiknya di sebelah kanan, di mana jika GD VCC terhubung ke VCC, maka sumber optocoupler itu berasal dari 5 volt Arduino, atau 5 volt dari controller yang kita gunakan. Kemudian, jangan hubungkan VCC dengan ground, atau mengubah jumper tersebut dari GD VCC terhubung ke VCC menjadi VCC terhubung ke ground. Itu jangan dilakukan. Karena fungsi ground tersebut, itu jika kita ingin menggunakan sumber eksternal tersebut dihubungkan ke GD VCC dan ground. Kemudian, gunakan SSR sebagai pengganti relay untuk daya tahan lebih baik dan tidak terdapat isolasi atau feedback dari beban, serta kontaktor juga tidak berbunyi. Jika kita menggunakan relay, biasanya terdapat feedback dari beban yang mengakibatkan si controller yang kita gunakan akan mati atau drop. Akan tetapi, jika kita menggunakan SSR, hal itu tidak terjadi. Serta, jika kita menggunakan SSR, kontaktor tidak berbunyi. Jika kita menggunakan relay, saat relay aktif atau relay mati, itu akan ada bunyi cetak, seperti itu. Kemudian, gunakan pin digital yang direkomendasikan sebagai output. Pada Arduino, kita bisa gunakan pin digital manapun sebagai output. Akan tetapi, pada Node MCU ataupun ESP32, itu kita direkomendasikan menggunakan pin-pin tertentu. Sesuai tabel berikut, yang sebelah kiri yaitu ESP32, untuk input kita direkomendasikan menggunakan pin 36, 39, 34, dan sebagainya. Pada pin output, kita direkomendasikan menggunakan pin 32, 33, 25, dan seterusnya. Untuk Node MCU atau ESP8266, pada input kita direkomendasikan menggunakan pin D1, D2, D5, D6, DN7, serta untuk output direkomendasikan pada pin D1, D2, D5, D6, D7. Jadi untuk ESP8266 atau Node MCU, itu hanya 5 pin yang direkomendasikan untuk input maupun output. Untuk demonstrasi, saya menggunakan Node MCU ESP8266, yang saya akan hubungkan relay tersebut ke pin D5 atau pin 14. Untuk rangkaiannya sebagai berikut, di mana Node MCU V-in terhubung ke VCC atau 5 volt terhubung ke VCC relay,
ground terhubung ke ground, dan pada input 1 relay terhubung ke pin D5 atau pin GPIO 14. Untuk pemrogramannya sebagai berikut. Kita deklarasikan dulu pin yang kita ingin gunakan, yaitu pin 14, digunakan sebagai output. Kemudian pin 14 tersebut kita beri logika high dengan perintah digital write. Lalu terdapat delay 1 detik atau 1000 milisecond. Kemudian kita perintahkan kembali atau beri logika kembali pin 14 tersebut dengan logika low. Lalu terdapat delay 1 detik lagi atau 1000 milisecond. Kita juga bisa ubah 14 ini menjadi D5. Lalu hubungkan Node MCU ESP8266 ke PC atau laptop yang kita gunakan. Pilih Tools, pilih port yang digunakan, pilih Node MCU 1.0, kemudian kita pilih Tools kembali, pilih port yang terdeteksi, kemudian pilih Upload. Ini hasilnya, yaitu relay akan menyala dan mati dengan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Lalu bagaimana jika kita menghapus bagian ini? Jadi kita gunakan hanya logika high. Kita upload ulang. Ini hasilnya. Jika kita beri high, maka relay akan mati atau tidak aktif. Kemudian kita coba logika high, kita ubah menjadi low. Lalu kita upload ulang. Ini hasilnya, yaitu relay akan tetap menyala. Ini membuktikan bahwa relay yang saya gunakan adalah active low, yaitu relay akan aktif saat kita beri logika low. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, bagaimana cara mengakses suatu komponen bernama relay. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.